Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Di video yang lalu kita sudah belajar dengan tema Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kita akan lanjutkan masih dengan tema yang sama, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, di edisi yang lalu kita sudah sampai sebuah kisah bahwa saat Khattab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkau yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Sementara Rasulullah pada saat itu ada di rumah yang terletak di kaki Bukit Sofa. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kisahnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk bisa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Baik, kita lanjutkan. Saat itu Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di sebuah rumah tempat beliau berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya Umar bin Khattab menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. "Ada apa gerangan dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar." Dia berkata, "Wahai Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Dan dia pun masuk Islam yang disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Umar merupakan sosok yang memiliki rasa harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak boleh dihalang-halangi. Oleh karena itulah keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin terhina dan patah arang. Sementara bagi kaum muslimin, hal itu menambah wibawa, kemuliaan, dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, pasti Abu Jahal orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutku sembari berkata,
Selamat datang. Ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu dia menggebrak pintu di hadapan wajahku sembari berkata, mudah-mudahan Allah menjelekkanmu dan apa yang kau bawa. Dalam versi Ibnul Jauzi disebutkan bahwa Umar berkata, dulu jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang menggelayutinya, lantas memukulinya, dan dia juga memukuli mereka. Namun, ketika aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-As bin Hashim dan memberitahukannya kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan memberitahukan kepadanya tentang keislamanku. Dia juga malah masuk rumah. Ibnu Hisham juga menyebutkan demikian pula Ibnul Jauzi secara ringkas bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut Syafi'iyah. Syafi'iyah ini sekali lagi teman-teman adalah sebutan mereka terhadap agama baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Islam. Umar pun menimpali di belakangnya, dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami. Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wail As-Sahmi Abu Amru sembari membawa mantel dan baju yang dilipat dan terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani San dan merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Umar berkata kepadanya, ada apa denganmu? Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, berkata, kalau begitu tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Syafi'iyah. Sekali lagi teman-teman sebutan mereka terhadap Islam Syafi'iyah itu. Dia menjawab, kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya. Orang-orang itu pun pergi secara bergerilya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang tersingkap. Demikianlah dampak keislaman terhadap kaum musyrikin, sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya-tanya kepada Umar, mengapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dulu dariku. Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya. Dan akhirnya dia berkata, lalu aku berkata, saat
aku sudah masuk Islam. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati atau hidup? Beliau menjawab, tentu saja, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, lantas untuk apa sembunyi-sembunyi? Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar. Lalu beliau membagi kami dalam 2 barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Debu dan pasir tersebut yang ditinggalkannya ibarat ceceran gandum yang dihaluskan. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram. Kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan. Seperti itu sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah menamaiku Al-Faruq. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Su'aib bin Sinan Ar-Rumi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Oke teman-teman, baiklah, kita sementara akhiri dulu tema kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya di video berikutnya nanti teman-teman, yaitu dengan tema utusan Quraisy terpana oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman tema selanjutnya. Untuk itu saya harapkan teman-teman bisa memantau channel ini karena kita upload setiap hari. Ya, untuk saat ini kita setiap hari upload jam 19.30. Jadi teman-teman bisa pantau di jam-jam itu sehingga bisa nonton selepas sholat Isya. Dan video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.